Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Husnul Ramdhani Renata, NPM 215305309 dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pramuka Penggalang. Yang pertama, pengertian Pramuka Penggalang, yang kedua, tingkatan Pramuka Penggalang, yang ketiga, kegiatan Pramuka Penggalang, dan yang keempat, upacara Pramuka Penggalang. Pembahasan yang pertama adalah pengertian Pramuka Penggalang. Penggalang adalah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Anggota Pramuka Penggalang biasanya berusia 10-15 tahun. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tingkatan dalam Pramuka Penggalang. Berdasarkan pencapaian syarat-syarat kecakapan umum, penggalang memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama, penggalang ramu, yang kedua, penggalang rakit, yang ketiga, penggalang terap, dan yang keempat, penggalang garuda. Tingkatan penggalang juga memiliki syarat-syarat kecakapan umum dan syarat-syarat kecakapan khusus yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan tingkat atau tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Pembahasan yang ketiga yaitu kegiatan dalam Pramuka Penggalang. Ada beberapa kegiatan dalam Pramuka Penggalang. Yang pertama, kegiatan jambore. Jambore adalah kegiatan pertemuan Pramuka Penggalang dalam bentuk perkemahan besar. Kegiatan jambore dilakukan dalam tingkat jambore nasional, jambore daerah, jambore cabang, dan jambore ranting. Kegiatan yang kedua yaitu lomba tingkat. Lomba tingkat adalah pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. Lomba tingkat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat gugus depan, tingkat ranting, tingkat cabang, tingkat daerah, dan tingkat nasional. Kegiatan yang ketiga yaitu gladi pimpinan atau Dian Piru. Dian Piru adalah pertemuan pramuka penggalang bagi Pratama, Pinru, dan Wapinru yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang manajerial dan kepemimpinan. Dian Piru diselenggarakan oleh gugus depan, kuartir lanting, kuartir cabang, kuartir daerah, kuartir nasional apabila dianggap perlu dilaksanakan. Kegiatan yang keempat yaitu penjelajahan. Penjelajahan adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, membaca berbagai situasi, dan dibagi ke dalam pos-pos. Setiap pos berisi berbagai kegiatan keterampilan pramuka seperti semapur, sandi, tali temali, dan lain sebagainya. Kegiatan yang kelima yaitu latihan bersama. Latihan bersama adalah pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan dalam satu kuartir ranting atau kuartir cabang maupun kuartir daerah yang bertujuan untuk saling bertukar pengalaman. Latihan bersama ini dapat dilakukan dalam bentuk lomba seperti baris berbaris, senam pramuka, dan lain sebagainya. Kegiatan yang keenam yaitu perkemahan. Perkemahan adalah pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan. Perkemahan dilaksanakan dalam bentuk persami yaitu perkemahan Sabtu Minggu, kemudian perjusami yaitu perkemahan Jumat Sabtu Minggu, dan perkemahan liburan atau sejenisnya. Kemudian kegiatan yang ketujuh yaitu jambore on the air dan jambore on the internet. Pembahasan yang keempat yaitu upacara pembukaan dan penutupan latihan pramuka penggalang. Untuk upacara pembukaan, susunannya yang pertama pemeriksaan kerapian dan absen oleh masing-masing regu, yang kedua pembagian tugas dan persiapan pelaksanaan oleh masing-masing regu yang bertugas, yang ketiga pratama membentuk barisan angkare dan memeriksa kerapihan barisan. Yang keempat, Pratama menjemput pembina upacara sekaligus laporan bahwa upacara siap dimulai. Yang kelima, pembina upacara dan pembantu pembina mengambil tempat tepat di belakang bendera. Yang keenam, penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pratama dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Yang ketujuh, Pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan kembali ke tempat barisannya. Yang kedelapan, pengibaran bendera merah putih. Untuk penghormatan bendera merah putih dipimpin langsung oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Yang kesembilan, pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Yang kesepuluh, pembacaan teks Dasadharma oleh petugas upacara.
Yang ke-11, amanat. Pada saat pembina memberikan amanat, pembina istirahat di tempat dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Yang ke-12, doa oleh pembina upacara. Yang ke-13, pembina upacara menyerahkan pasukan kepada Pratama. Yang ke-14, penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pratama dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Yang ke-15, pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Yang ke-16, Pratama mengambil alih dan membubarkan pasukan, dan kemudian upacara selesai. Selanjutnya, susunan upacara penutupan Pramuka Penggalang. Susunannya yang pertama, pemeriksaan kerapian dan absen oleh masing-masing regu. Yang kedua, pembagian tugas dan persiapan pelaksanaan oleh masing-masing regu yang bertugas. Yang ketiga, Pratama membentuk barisan angkare dan memeriksa kerapihan barisan. Yang keempat, Pratama menjemput pembina upacara sekaligus laporan bahwa upacara siap dimulai. Yang kelima, pembina upacara dan pembantu pembina mengambil tempat tepat di belakang bendera. Yang keenam, penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pratama dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Yang ketujuh, Pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan kembali ke tempat barisannya. Yang kedelapan, penurunan bendera merah putih oleh petugas upacara. Pada saat penurunan bendera merah putih, penghormatan dipimpin langsung oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Yang kesembilan, pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Yang kesepuluh, pembacaan teks Dasadharma oleh petugas upacara. Yang ke-11, amanat. Pada saat pembina memberikan amanat, pembina istirahat di tempat dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Yang ke-12, doa oleh pembina upacara. Yang ke-13, pembina upacara menyerahkan pasukan kepada Pratama. Yang ke-14, penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pratama dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Yang ke-15, pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Yang ke-16, Pratama mengambil alih dan membubarkan pasukan, dan kemudian upacara selesai. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.